aku Jen. Nah, kali ini kita sedang berada di kawasan Kota Lama Surabaya. Pasti nggak mau ketinggalan kan? Teman-teman penasaran kan kita mau ngapain dan mau berkunjung kemana? Yuk ikutin terus. Surabaya bukan hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tapi juga kaya akan sejarah dan budaya. Ngomong-ngomong bahas tentang sejarah, kali ini Melinda dan Zen akan berkunjung ke salah satu tempat yang banyak akan sejarahnya. Kira-kira kemana ya? Nah, Sobat Muda, terdapat banyak sekali spot yang bisa kalian eksplor di Kota Lama Surabaya ini. Salah satunya yang kita kunjungi ini ya, Zen ya. Betul banget Kak Melinda. Jadi teman-teman, hari ini kami mau berkunjung di Museum The Javas Bank Surabaya. Museum ini berlokasi di Jalan Garuda nomor 1. Kerembangan Kota Surabaya. Penasaran kan isi museumnya? Yuk kita masuk. Nah, ternyata keren banget ya isi dari museum ini. Jadi pengen tahu lebih detail deh. Setuju banget Kamel. Kita kan sudah keliling-keliling nih Kak. Tapi kayaknya masih ada yang kurang nggak sih Kak? Kayak harus ada yang jelasin lebih detail lagi nggak sih, Jen? Betul banget Kak. Nah, Sobat Muda pasti pengen tahu kan sejarah dari Museum di Javas Bank ini. Bagaimana kalau kita langsung tanya ke pihak yang bertugas? Betul banget, Jen. Ya, kita cari yuk. Ayo. Nah, kebetulan kita sudah bertemu langsung dengan orang yang paham tentang sejarah dari Museum di Javas ini. Nah, kalau boleh tahu, atas nama kakak siapa dan sebagai apa kak di sini? Oke, perkenalkan nama aku Yesi, di sini sebagai salah satu pengelola di Javas Bank. Jadi mungkin aku bekerja di humas gitu ya. Salah satu tupoksinya di sini gitu, sebagai guiding juga mungkin day in daily aku bikin konten dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu gimana sih kak sejarah dari Museum di Javas Bank ini kak? Oke, jadi untuk sejarahnya ya sebetulnya teman-teman ini bisa banyak belajar sejarahnya di kita tuh sudah menyediakan katalog gitu ya. Kalau misalnya teman-teman berkunjung ke sini, kita menyediakan katalog. Jadi nggak perlu aku sebetulnya. Jadi teman-teman bisa scan dan juga belajar banyak tentang sejarah di Javas Bank. Jadi di Javas Bank ini adalah gedung bank pastinya ya. Karena kita sekarang ini lagi ada di branchasnya nih. Kalau misalnya teman-teman nanti explore gitu ya, kita ada di branchasnya. Jadi dulu didirikan 1 tahun setelah The Javas Bank itu berdiri di Jakarta atau di Batavia pada saat itu di tahun 1829. Jadi 1 tahun setelah The Javas Bank yang pertama ada di Jakarta. Nah, didirikan kenapa sih alasannya kok Belanda itu memutuskan mendirikan bank-bank di beberapa titik penting gitu ya, krusial di Indonesia adalah karena kebutuhan akan perbankan modern gitu ya. Karena pada saat itu kan belum ada tuh perbankan modern. Jadi kayak lebih ke sistemnya betul manual, mungkin lebih kayak banyaknya barter ya, karena bayangin ya tahun 18-an gitu kan ya. Masih kuno. Betul, masih kuno gitu. Jadi pada saat itu mereka memutuskan untuk membangun The Javas Bank. Tapi jangan dianggap di tahun 1829 tuh udah langsung kebangun megah gitu, enggak ya. Jadi masih klasik lah, masih klasik gitu, dibangun karena kebutuhan perbankan modern yang pada saat itu memang banyak perdagangan khususnya di jalur-jalur air gitu, sebutannya jalur laut lah gitu. Karena kan banyak terjadi ekspor impor di situ kayak gitu ya. Jadi akhirnya dibangun di beberapa titik. Sebetulnya sebelum di Surabaya itu di Semarang. Oh, Semarang. Jadi sebelum di sini itu di Semarang. Betul, di tahun yang sama. Gitu. Nah kemudian di tahun 1907 itu dilakukan renovasi gitu, karena pada saat itu tuh arsiteknya, nanti teman-teman cari tahu sendiri ya siapa arsiteknya gitu ya. Arsiteknya itu salah satunya adalah Cupers. Jadi arsiteknya ini beranggapan kalau misalnya bangunannya itu udah terlalu kuno gitu. Pada saat itu tuh di Surabaya itu kan sebetulnya kan banyak sekali ya bangunan-bangunan heritage gitu ya. Jadi udah terlalu ketinggalan zaman lah gitu. Akhirnya direnovasi menggunakan gaya neo-renaissance. Nanti kita bisa lihat di atas yang lebih kelihatan gitu ya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Kak, berapa sih total koleksi yang ada di Museum The Javas Bank Surabaya ini? Oke, jadi sebetulnya aku nggak berani menyebutkan totalnya ya, tapi kalau misalnya dari apa yang macam-macamnya atau jenisnya itu, yang pertama tentunya ada beberapa contoh uang lama di sini yang bisa kita lihat ya di sini di brankas.
uang gitu. Jadi ada beberapa uang lama dari uang kerajaan, teman-teman bisa lihat di sini. Iya, betul. Jadi kan dulu kita pakai barter, kemudian itu setelah itu kita menggunakan uang-uang kerajaan gitu ya. Jadi ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari emas, perak, bahkan ada yang terbuat juga dari kain. Gitu, itu yang mengilhami. Kemudian nanti uang yang kita gunakan sekarang itu menggunakan bahannya itu dari serat kapas. Kemudian juga ada uang gulden, itu dari uang yang diedarkan dan dikeluarkan langsung oleh The Javas Bank, juga ada di sini. Kemudian ada uang yen. Kita sempat juga pakai uang yen karena pada saat itu di tahun 1942 Jepang itu datang, jadi istilahnya kayak mengakuisisi lah, merebut dan mengganti nama bank ini menjadi Nanpo Kaihatsu Ginko. Kita sempat pakai yen, kemudian kita juga sempat pakai uang Republik Indonesia atau disingkat menjadi ORI. Kita sempat pakai ORI, kemudian kita juga sempat pakai RIS, Republik Indonesia Serikat. Hingga kemudian di tahun 1951 The Javas Bank ini dibeli gitu ya, dibeli. Jadi ini tuh bukan rampasan ya guys, ini bukan rampasan. Dibeli. Ya, tapi kita membeli. Jadi pemerintah Indonesia itu membeli di Javas Bank di Amsterdam dan kita tuh memenangkan sahamnya sebesar 97% or something ya. Kemudian diubah namanya, diindonesianisasi dan dinasionalisasi sebutannya. Kemudian diubah namanya menjadi Bank Indonesia hingga saat ini. Hingga muncullah rupiah. Di sini juga kita ada beberapa contoh rupiah. Gitu. Di sini juga ada nih di belakang kita. Kemudian juga ada contoh emas batangan. Di sini juga ada. Betul, karena dulu di sini itu, kalau sekarang kan kita tuh di bank kebanyakan nabungnya cuma uang gitu ya. Kalau orang-orang pada saat itu mereka tidak hanya uang, jadi ada emas juga, ada perak juga. Jadi di sini dulu sempat tersimpan 60 ton emas batangan. Itu sih mungkin. Tadi kan aku sempat muter-muter nih Kak. Terus itu aku tuh lihat kayak beberapa sudut-sudutnya itu ada kaca-kacanya kayak gitu Kak. Betul. Kalau boleh tahu apa sih fungsi dari kaca? Apa mungkin buat kita foto-foto lah, selfie? Bisa banget. Oh, bisa ya? Bisa banget. Sering sih kalau Gen Z itu kan memang yang penting kan upload dulu ya. Jadi kita harus foto-foto gitu ya, benar. Tapi kan pada saat itu belum ada Gen Z ya, belum ada HP juga gitu ya. Jadi pada saat itu kaca-kaca itu dibuat difungsikan sebagai CCTV. Kayak Dulu gitu. kan nggak ada CCTV juga ya. Betul. Dulu tuh minim lah, electricity itu sangat minim. Jadi mereka menggunakan kaca-kaca itu untuk memantau. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, di bagian sebelah kananku itu ada pintu berangkas yang lebih kecil. Nah, tadi kan kaca-kacanya itu ada di lorong yang bentuknya gitu ya, U-turn lah kayak gitu. Nah, di tengahnya itu tembus ke sini. Nah, kaca-kacanya diposisikan di sana karena staf atas itu ya, staf teller atau kasir, setelah jam operasional selesai, biasanya uang-uang yang mereka terima itu akan disimpan di sini. Tapi nggak sembarangan orang itu bisa masuk ke dalam, karena kan bersinggungan langsung nih dengan uang gitu ya. Jadi sangat berbahaya kalau misalnya banyak orang yang bisa mengakses. Jadi mereka membuat kaca-kaca itu untuk memonitor apakah benar ya orang dari staf atas itu udah masukin nih uangnya ke sini, gitu guys. Itu fungsinya. Terus, kita juga penasaran Kak, mengapa sih Kak pintu utama akses keluar masuk itu terbuat dari baja sebesar 13,5 ton? Betul. Ya, penasaran banget ya. Jadi sebetulnya itu karena pada saat itu kan belum ada belum terlalu modern. Tapi orang Belanda itu sudah memodernkan wujud-wujud arsiteknya gitu. Salah satunya adalah dengan pintu itu. Jadi pintunya terbuat dari baja, beratnya 13,5 ton. Mungkin teman-teman bisa timbang sendiri ya kalau nggak percaya gitu ya, saking beratnya nih. Jadi itu fungsinya supaya aman. Jadi bangunan-bangunan ini juga dilapisi oleh baja gitu. Kan ini kan kita lagi di ruang bawah tanah gitu. Sebetulnya dulu nggak terakses. Jadi memang itu salah satu fungsinya adalah supaya lebih secure. Terlindungi. Betul banget. Nah, ini apa nih? Pertanyaan yang terakhir. Oke. Kan di atas kan ada kayak jeruji itu loh Kak. Oh ya, kayak cages gitu ya. Nah itu tuh buat apa sih Kak fungsinya itu Kak? Oke, jadi itu tuh merupakan kasir ya. Kalau misalnya kita menyebutnya kasir atau teller lah ya, lebih common teller gitu ya. Jadi fungsinya adalah tentunya bank itu kan pasti tempat menabung dan menarik uang. Jadi karena pada saat itu balik lagi belum terlalu secure, masih masih banyak kejahatan lah gitu ya, kriminalitas. Jadi mereka itu membuat cages itu bukan bilik ratapan ya, pengakuan dosa bukan ya. Itu untuk menabung gitu. Jadi mereka biasanya nasabah itu akan diberikan kunci sendiri itu, kunci manual. Jadi di pintu-pintu itu di atas tuh nanti
teman-teman nanti bisa lihat ya ke atas. Nanti mereka tuh ngunci sendiri dari dalam. Kemudian di bagian sebelah mana ya? Sebelah kanan lah yang menghadap ke hall. Itu tempat-tempat para staf kasirnya berdiri, berjajar gitu. Jadi ada 10 bilik di situ. Jadi fungsinya ya untuk transaksi di situ. Sudah sih Kak, pertanyaan sudah Oke, mantap. Ya. Kami program dari Surabaya Muda mengucapkan terima kasih ya. Iya, Kak. terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Nah, Sobat Muda, itu dia sejarah tentang museum di Japang Speng ini. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di Surabaya Muda Media dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di Surabaya Muda Media. Surabaya Muda tidak berhenti berkarya.